untuk mata kuliah teknik tegangan tinggi. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai perihal teknik tegangan tinggi yang mana bahwa teknik tegangan tinggi ini diperlukan dalam menganalisis jaringan transmisi juga fenomena-fenomena yang terjadi pada saluran transmisi atau sistem ketenaga listrikan. Jadi dalam sistem ketenaga listrikan itu kan kita ketahui ada pembangkitan, kemudian ada transmisi, dan ada distribusi. Jadi tiga hal penting ini satu kesatuan yang saling terkait, di mana setelah adanya pembangkitan tenaga listrik, kemudian karena pusat beban itu jauh daripada pembangkit, maka diperlukan satu cara untuk memindahkan atau mengirimkan energi listrik, tegangan dan arus ke pusat-pusat beban atau pelanggan. Karena pembangkit tenaga listrik itu dia berada di luar daripada pemukiman atau pusat-pusat beban. Pusat beban itu kan di kota, pabrik-pabrik, kemudian juga industri, juga eh, tempat-tempat yang memang menggunakan energi listrik untuk keperluan operasional ataupun kehidupan sehari-hari. Sementara pembangkit listrik itu di mana ada ketersediaan sumber energi untuk membangkitkan listrik. Jadi dari sini kita ketahui bahwa pembangkit listrik itu tidak bisa mengikuti di mana letak beban. Nah, contohnya pembangkit listrik tenaga air tentunya dia akan berada di daerah yang memiliki cukup potensi air terjun misalnya. Jadi hal-hal seperti ini menjadi pembatasan sehingga pembangkit itu biasanya jauh dari pusat-pusat bebannya. Kemudian oleh karena itu perlu namanya transmisi. Di dalam transmisi ini diperlukan tegangan yang tinggi dengan tujuan untuk operasional pembangkitan tenaga yang lebih efisien. Jadi eh, apa sih sebenarnya tujuan pembangkitan tegangan tinggi dalam sistem tenaga listrikan? Ada yang tahu? Ya, silakan ya, kita berdiskusi sejenak. Apa tujuan dibuatnya pembangkitan tegangan tinggi dalam sistem ketenaga listrikan ini? Insan Rizky Harahap hadir? Pak Insan? Sepertinya tidak hadir nih. Saya panggil-panggil tidak ada menyahut. M. Adi Pratama? Sepertinya diam ini. Apakah hadir atau tidak nih? Coba saya panggil lagi. Bernardo Alonso. Hadir, Pak. Hadir, oke. Tadi saya menanyakan apa tujuan dari pembangkitan tegangan tinggi dalam sistem ketenaga listrikan. Kalau menurut saya ya Pak, dari pandangan saya untuk mensuplai listrik ke semua itu sih Pak, yang membutuhkan gitu. Mensuplai listrik untuk yang membutuhkan. Kenapa berlakukan tegangan tinggi? Tidak menggunakan tegangan rendah. Coba Bernardo disambung lagi. Mohon maaf Pak, kurang mengerti Pak. Oh, belum ngerti. Oke, nggak apa-apa. Insan Rizky Harahap tadi udah hadir?
Pak Insan. M. Adi Pratama. Nah, sepertinya nih. em, oh ini Rifki Maulana lagi kerja. Oke lah kalau gitu kita lanjutkan saja. Sebenarnya saya mau memancing diskusi ini untuk menghidupkan eh, apa, pemahaman daripada adik-adik mengenai tegangan tinggi ini. Jadi tujuannya adalah untuk efisiensi ataupun menurunkan rugi-rugi daya yang terbuang dalam sistem transmisi. Jadi dalam sistem transmisi itu ada kawat penghantar yang mana akan mengalirkan arus listrik dari pembangkit sampai ke bebannya. Dalam rumus daya listrik secara umum itu ada P atau daya sama dengan tegangan dikalikan dengan arus. Tegangan dikalikan dengan arus. Maka eh, bentar. Terus saya mau nulis nih. Di mana tegangan dikali arus itu sama dengan daya atau P P sama dengan I kuadrat R. Eh, Bentar ya, saya mau buat tulisan. Whiteboard. Oh, whiteboard. Oke, whiteboard. Oh, oke, jadi di sini ada sistem transmisi, pembangkitan, kemudian transmisi, sini beban atau load. Nah, di sini yang saya katakan tadi letak tegangan tinggi itu di sini pada em, sistem transmisinya. Ada rumus P sama dengan I kuadrat R. Tahu eh, R itu sendiri I kuadrat R. Kuadrat R dengan R itu adalah tahanan. Tahanan. Tahanan ini eh, tergantung daripada penghantarnya. Jadi tergantung dari penghantarnya, jenis apa, itu tidak bisa dirubah lagi. Berbeda dengan, berarti ada satu faktor dari rumus ini yang bisa dirubah yaitu I atau arus.
Kalau kita lihat dari rumus ini bahwa P itu sebanding dengan I kuadrat. P sebanding juga dengan R. Jadi oleh sebab itu, untuk menurunkan daya ini itu pasti dengan menurunkan I kuadrat. Sementara dalam rumus hmm, sorry, rumus P sama dengan P kali I. Jika I kita naikkan, maka V akan turun. Itu ada rumusannya. Maaf adik-adik, tulisan saya di power apa bukan PowerPoint ya, di whiteboard Zoom ini terlihat. Terlihat Pak. Oh, terlihat. Oke. Nah, jadi kalau kita mau menurunkan I yang ini, kita harus menaikkan ini V. Oleh sebab itulah makanya V itu atau tegangan itu akan dinaikkan setinggi mungkin agar I-nya itu jadi turun dan P-nya ini nilainya adalah tetap. Jadi daya yang ditransmisikan itu tetap nggak bisa dinaikkan, nggak bisa diturunkan. Itu. Jadi kita jangan salah pengertian. Kadang mahasiswa salah pengertian. eh, Daya itu bisa dinaikkan gitu kan. Sehingga kita bangkitkan aja lah generator kecil misalnya kan, kayak generator rumahan yang 1000 volt ampere. Baru kita naikkan nanti dayanya sampailah 100.000 gitu kan. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan trafo. Jadi yang dinaikkan itu adalah tegangan, bukan dayanya. Semakin tegangan dinaikkan, maka arusnya akan semakin kecil sehingga perkalian tegangan dan arus itu tetap volt ampernya. Jadi di sini untuk menurunkan daya yang terbuang dalam transmisi, maka dilakukan menaikkan arus listrik. Sorry, menurunkan arus listrik atau menaikkan tegangan. Karena rumusnya ini adalah yang ini, I kuadrat R. Yang ini. Sehingga I itu harus diturunkan supaya P-nya jadi kecil. Gitu. Nah, namun dalam eh, tegangan tinggi ini, dengan menaikkan tegangan setinggi-tinggi mungkin itu mengakibatkan efek lain. Di antaranya peralatan-peralatan dengan tegangan tinggi itu akan mudah menimbulkan medan listrik yang tinggi. Menimbulkan medan listrik yang tinggi berarti akan mengakibatkan mudahnya loncatan muatan-muatan di dalam medan listrik yang tinggi. Karena medan listrik yang tinggi akan mengakibatkan gaya listrik, sorry, bukan gaya listrik, tapi gaya muatan-muatan listrik untuk bergerak secara cepat karena dipengaruhi oleh gaya yang tinggi. Nah, nanti adik-adik bisa melihat kembali analisis yang lebih rincinya itu di medan elektromagnetik. Oke, kita masuk saja lah ya dengan pembahasan mengenai teknik tegangan tinggi ini. Jadi, pentingnya membahas teknik tegangan ini karena ada permasalahan listrik pada transmisi berupa tegangan yang dibuat setinggi mungkin. Mungkin ada 75 kV, kemudian 150 kV, kemudian ada 500 kV,
kemudian ada bahkan 1000 kV atau 1 gigavolt. Nah, jadi itulah permasalahan-permasalahan tegangan tinggi. Di antara juga tegangan tinggi ini diakibatkan oleh petir. Jadi petir yang mengenai saluran transmisi itu akan mengakibatkan naiknya tegangan pada saluran transmisi. Nah, oleh karena itu perlu diantisipasi. Jadi kita belajar teknik tegangan tinggi ini adalah untuk mengantisipasi apa yang diperlukan agar transmisi dengan tegangan tinggi ini bisa beroperasi dengan baik, artinya tidak ada gangguan, nggak ada konslet, nggak ada kerusakan, terbakar dan lain sebagainya. Dan juga transmisi tegangan tinggi ini bisa aman bagi manusia. Jadi apapun yang kita lakukan tentunya paling penting adalah aman bagi manusia. Karena kalau eh, tidak aman bagi manusia, kita tidak ada gunanya untuk melakukan suatu operasional atau peralatan-peralatan yang digunakan dalam sistem transmisi ini. Oke, saya share screen dulu. Jadi ada peralatan-peralatan tegangan tinggi yang harus dijaga agar tidak mengalami kerusakan, juga tidak membahayakan manusia dengan adanya sistem tegangan tinggi yang kita terapkan. Jadi dalam pembahasan kita yang pertama ini adalah mengenai over voltage atau tegangan lebih pada transmisi. Jadi kalau tegangan transmisi itu 150 kV, maka tegangan lebihnya itu adalah lebih besar, bahkan 2 kali lipat daripada tegangan 150 kV ini. Pertama, penyebab daripada over voltage. Yang pertama itu adalah lightning atau petir, sambaran petir. Jadi sambaran petir ini mengakibatkan tegangan pada saluran transmisi itu lebih besar daripada tegangan operasionalnya. Yang tadinya 150 kV, 500 kV, dengan terinduksinya eh, petir atau arus sambaran petir kepada saluran transmisi itu akan mengakibatkan tegangan lebih tinggi. Nah, tegangan lebih tinggi ini tidak diperbolehkan karena akan merusak peralatan-peralatan, trafo, kemudian sistem proteksinya, kemudian mengakibatkan juga gelombang berjalan itu akan mengganggu peralatan-peralatan yang terhubung kepada saluran transmisi atau sistem tenaga listrik itu. Jadi eh, petir itu merupakan sumber listrik yang sangat besar yang terjadi mungkin sejak dunia ini ada. Tapi kita tidak tahu ya, jadi petir itu kapan mulai tidak ada catatan yang mendokumentasikannya. Cuma ya kita perkirakan aja bahwa petir ini pasti terjadi sejak bumi ini ada. Tapi pembahasan mengenai petir itu ada itu sejak abad ke-18 atau 18th century. Karena mungkin ya pembahasan mengenai petir ini setelah beribu-ribu tahun, biasanya petir itu diacu tak acu saja dengan petir. Tapi mungkin mulai berpikir apa sih petir kok bisa gitu, kalau malam terjadi petir itu sampai satu bumi ini bisa terang gitu. Berarti ada semacam penerangan yang dihasilkan dari petir itu. Berikut kita masuk sedikit nih mengenai petir.
Bagaimana mekanismenya bisa terjadi itu? Yang pertama, eh, the height of the cloud based above the surrounding ground level may vary from 160 to 9,500 meter. Jadi awan yang tinggi yang berada sekitar 160 sampai 9.500 meter ini akan memiliki muatan-muatan listrik pada muatan listrik statis pada awan tersebut. Kalau di sini disebutkan muatan-muatan yang ada di awan tersebut itu bisa mengakibatkan atau mempengaruhi menghasilkan petir yang jaraknya itu sampai 300 sampai 1.500 meter kiri kanan ke atas bawahnya. Jadi radiusnya itu 300 sampai 1.500 meter. The maximum charge on a cloud is of the order of 10 coulombs. Jadi muatan maksimumnya yang dihasilkan petir itu ada 10 kolom. Itu suatu muatan yang sangat besar, you know, which is built up exponentially over a period of perhaps many seconds or even minutes. Dan akan terjadi secara eksponensial. Eksponensial itu artinya dari kecil kemudian ke besar terus secara eksponensial, bukan secara linear. The maximum potential of a cloud lies approximately within a range of 10 megavolt to 100 megavolts. Tegangan yang dihasilkan atau potensial maksimum dari petir itu mengakibatkan 10 megavolt sampai 100 megavolt. Nah, dari sini kita bayangkan bagaimana kalau seandainya petir itu yang ordernya sampai 10 megavolt itu eh, mengenai jaringan tenaga listrik kita yang 150 kilovolt ini sampai 10 juta juta volt. Makanya lightning atau petir ini merupakan salah satu sumber eh, induksi tegangan tinggi yang paling besar di muka bumi. Ada lagi sumber lain, misalnya switching, proses switching. Tapi ini tidak sebesar pada petir ini. The energy in a lightning stroke may be of the order of 250 kilowatt hour. Jadi sampai 250 ribu, 250 ribu watt hour atau 250 kilowatt hour kWh, 250 kWh. Bahkan lebih besar lagi daripada pada itu. Kemudian yang kelima itu raindrops. A raindrop elongates and become unstable under electric fields. The limiting diameter being 0.3 centimeters in a field of 100 kilovolt per centimeter. Jadi adanya raindrop itu artinya tetesan air hujan. Tetesan air hujan yang berada dalam medan listrik. Saya katakan tadi kan bahwa hmm, tegangan, contohnya tegangan tinggi itu akan menghasilkan medan listrik yang lebih tinggi. Dan medan listrik yang lebih tinggi itu akan mempengaruhi kecepatan atau gaya pada muatan-muatan yang berada di sekitarnya. Kalau bolehlah kita membayangkan sebenarnya hmm, medan listrik itu seperti angin yang kencang gitu kan. Angin yang kencang, kemudian di situ kita meletakkan katakanlah bola-bola plastik yang ringan
di dalam angin yang kencang itu. Maka semakin kencang angin, maka kecepatan bola-bola plastik yang kita letakkan itu pasti akan semakin cepat. Begitu juga dengan kita umpamakan bahwa bola-bola plastik tadi adalah muatan listrik, kemudian angin yang kencang itu adalah medan listriknya. Jadi dengan semakin cepatnya muatan listrik pada eh, atmosfer akibat adanya hujan atau katakanlah kelembaban pada atmosfer itu akan mempercepat terjadinya petir tadi. Jadi medan listrik itu sampai 100 kilovolt per sentimeter. Kemudian a free falling raindrop attain a constant velocity with respect to the air depending upon its size. This velocity is 800 centimeters per second. Jadi kecepatan tetesan air hujan itu 800 centimeter per detik. Dengan besar tetesan tadi ada 0,25 centimeter diameternya. Ini berarti bahwa eh, arus udara akan moving upward, artinya bergerak ke atas dengan kecepatan eh, greater than, lebih besar dari 800 cm per detik. Jadi kalau kecepatannya 800 cm ke atas, maka tadi kecepatan air juga 800, maka dia akan tidak ada tetesan air yang bisa bisa jatuh ke menjadi air hujan. Jadi inilah secara singkatnya saya katakan bahwa eh, kelembaban yang merupakan tetesan-tetesan air hujan tadi akan membuat eh, muatan-muatan listrik tadi akan lebih cepat untuk bergerak, lebih cepat bergerak sehingga bisa menyentuh bumi. Kalau muatan itu sudah sampai ke bumi, maka ada yang dinamakan namanya eh apa? Step 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 ahead atau muatan pendahuluan yang dia akan menyebabkan muatan susulan atau follow charge untuk dia menjadi jalur atau arus petir sampai ke tanah. Ada namanya Wilson teori atau teori Wilson, berdasarkan asumsi bahwa sejumlah besar ion itu terdapat di dalam atmosfer. Nah, jadi ada ion yang sangat besar yang ada pada atmosfer. Kebanyakan atau sebagian besar daripada ion-ion ini eh, terperangkap atau attach themselves, terperangkap atau terikat pada partikel debu yang kecil dan juga di partikel-partikel air yang ada di atmosfer. Ini diasumsikan bahwa medan listrik pada atmosfer bumi ketika cuaca lembab dengan adanya tetesan-tetesan air hujan tadi akan turun ke permukaan permukaan tanah atau permukaan bumi. Jadi tadi muatan-muatan tadi yang ada di udara tadi, yang ada di atmosfer itu akan cenderung bergerak downward
toward the Earth, menuju permukaan bumi. Kemudian intensitas medan itu mendekati 1 volt per sentimeter untuk di dekat bumi tadi ya. Pada permukaan at the surface of the earth and decrease gradually with height so that 9,500 meter it is only about 0,02 atau 0,02 volt per sentimeter. Jadi akan dia turun sebanyak 0,02 volt per sentimeter dari jarak 9.500 meter tadi. Jadi radius 0,1 sentimeter dari tetesan air hujan atau raindrop jatuh ke dalam medan, tadi medan listrik ya, sudah saya terangkan medan listrik akibat eh, potensial daripada awan-awan tadi. Sehingga tetesan-tetesan air hujan tadi atau eh, butiran air hujan tadi akan terpolarisasi. Nah, terpolarisasi ada positif ada negatif. Namanya polarisasi atau terkutub. Kutub itu ada positif dan negatif dan ada netral. Dia akan terkutub menjadi positif dan negatif. Jadi kalau eh, kita gambarkan, lu coba saya gambarkan biar. Nah, ini, jadi kalau kita gambarkan itu seperti ini, dia misalnya ada ini, eh, misalnya ada tetesan air hujan itu seperti ini, maka dia akan positif di sini, negatif di sini, terkutub dia. Akibat adanya medan listrik yang juga terdiri dari muatan-muatan positif dan negatif tadi. Hmm. Jadi di sini dibilangnya eh upper side acquire a negative charge. Jadi bagian atasnya itu akan bermuatan negatif. In the lower side a positive charge. Jadi yang bagian bawahnya itu saya gambarkan lagi ya. Kalau ini awan, berarti yang upper side acquire a negative charge. Sini negatif. Kemudian di sini positif. Nah, terbagi seperti ini. Tetesan air hujan tadi. Subsequently, the lower parts of the drop attract minus VE. Di sini minus VE, di sini plus VE. Oke. Jadi dengan terbentuknya muatan-muatan pada
butiran-butiran air tadi, sehingga itu akan memudahkan untuk konduksi daripada listrik yang terjadi di awan tadi. Kita masuk berikutnya ke masalah gejala petir ini atau teori Thomson ini. The upward motion of air current, jadi gerakan udara dari bawah ke atas, upward, tend to carry up the top of the cloud. Jadi akan membawa bagian atas daripada awan sehingga muatan positif dan eh, tetesan air atau air yang lebih kecil tadi akan terbawa oleh angin. Kucing. Nah, jadi ini ya kita lagi the phase smaller when below again gravity akan melawan gravitasi. Jadi dia akan naik ke atas. Kalau gravitasi itu kan ke bawah, dia akan naik ke atas. Meanwhile, the falling heavier raindrop, which are negatively charged, settled on the base of the cloud. Jadi bagian awan, butiran air yang berat, yang butirannya lebih besar tentunya, heavier raindrop katanya, yang bermuatan negatif, settle atau menempati dasar dari awan. Jadi diingat ya prosesnya tadi. Jadi padahal di butiran air itu sendiri saya gambarkan tadi bahwa negatif itu berada di atas. It's to be noted that the selective action of capturing akan mengikat minus VE muatan negatif dari atmosfer by the lower surface of the drop is possible. Jadi kan muatan-muatan yang ada di atmosfer itu akan diikat oleh butiran-butiran air tadi sehingga dia akan membentuk awan dan awan ini bagian bawahnya bermuatan negatif yang atasnya bermuatan positif. Jadi ini saya jelaskan untuk Anda supaya memahami bagaimana sih gejala terjadinya petir yang mengakibatkan tegangan injeksi tegangan tinggi pada saluran transmisi atau petir itu sendiri memiliki tegangan yang sangat tinggi supaya Anda bisa pahami dari mana sumber muatan petir itu kita orang elektro itu harus bisa memahami itu. Tidak sekedar hanya kita mengerti ketika bagaimana petir itu terjadi pada saluran transmisi, tapi kita mengerti betul mengenai prosesnya sehingga muatan yang terjadi pada petir itu akan mengakibatkan tegangan lebih pada saluran transmisi. Then such selective action occurs on the upper surface. Thus, in the original system, both the positive and negative charge, which were mixed up, producing essentially a natural space charge. Kemudian positif dan muatan positif dan negatif yang tercampur itu akan mengakibatkan muatan netral. Daerah bermuatan netral yang berada di tengah-tengahnya. Thus according to Wilson theory, sesuai dengan teori Wilson, sign larger negatively charged drop settle on the base of the cloud. Jadi dalam teori Wilson ini eh, karena muatan negatif yang sangat besar, larger negatively charged drop, jadi muatan negatif yang sangat besar berada di
base of the cloud atau berada di dasar awan. Kemudian smaller positively charged drop settle on the upper position. Jadi yang muatan positifnya itu smaller positive charge. Jadi muatan positif yang sangat kecil, yang kecil tertumpuk pada posisi di atas atau upper position of the cloud. The lower base of the cloud is negatively charged and the upper region is positively charged. Jadi dari sinilah muncul muatan positif berada di atas, kemudian muatan negatif berada di bawah. Jadi ini dia em, prosesnya tadi, seperti yang sudah saya jelaskan. Di butiran air itu sendiri, itu muatan negatif di atas, muatan positif di bawah. Tapi dengan proses tadi ada eh, udara yang mengalir dari bawah ke atas, eh, upward, maka eh, muncul awan itu, tumpukan awan atau tumpukan eh, butiran-butiran air tadi akan mengakibatkan awan itu setelah menumpuk menjadi awan itu positif di atas, negatif di bawah. Jadi itu apa penjelasan kenapa awan itu muatan positifnya di atas dan muatan negatifnya di bawah. Mana itu dijelaskan bagian unsur-unsur itu barangkali Eh, kita dan lain sebagainya. Ada dijelaskan kita. Sekarang kita masuk ke Simpson and Scarce theory. Simpson theory is based on the temperature variation in the various region of the cloud. Jadi teori Simpson ini berdasarkan pada variasi atau temperatur yang berbeda-beda pada daerah-daerah daripada awan itu. Jadi kan awan itu kan seperti gambar ini ada eh, Lima tempat. kayak kayak gunung ini saya tandai dulu ya. Ini awan ini. Ada di bab 2 di halaman berapa? Jadi ada banyak tempat-tempat di awan ini di sininya, sini, sini dan lain sebagainya. Jadi masing-masing awan. Jadi when water drop, droplet are broken due to air current. Jadi air itu bisa rusak atau tetesan air itu kan kalau terkena hembusan air kan akan pecah ya. Pecah menjadi butiran-butiran yang lebih kecil. Maka water droplet acquire positive charge whereas the air is negative charge. Jadi udara itu memiliki muatan negatif, kemudian uh, water droplet tadi sendiri atau tetesan air tadi memiliki muatan muatan positif. Jadi ketika kristal es kristal strike with air berbenturan atau bergesekan dengan udara, the air is positively charged. Udara itu bermuatan uh, the- bermuatan positif, and the crystal negative charge. Bagian Jadi ada perbedaan ya. When water droplet are broken due to the air current menjadi aliran hembusan udara karena halusnya, maka water droplet atau air apa tuh tetesan air yang kecil tadi, tetesan yang kecil tadi eh, memiliki muatan positif dan udaranya negatif. Tetapi kalau kristal es, eh, udara itu memiliki muatan positif dan kristal memiliki muatan negatif. Bapak urai isi pasal. Setelah Bapak urai isi pasal, Bapak analisa dengan berbagai literatur.
itu di tindak pidana kepabianan ya. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua tentang apa? Nah, ini gambarnya Apa? aliran udara sebesar 10 meter per detik dari bagian bawah ke bagian atas sehingga menyebabkan pada bagian-bagian seluruh bagian awan itu akan terkumpul atau tertumpuknya muatan-muatan secara apa namanya itu? Teraduk lah secara merata, nah, mixer. Jadi bercampurlah muatan positif dan negatif itu di bagian mana saja daripada eh, awan itu tadi. Nah, ini di sini
Tapi berdasarkan Nah, jadi itu tadi kita lanjutkan lagi ya pembahasan kita. langsung ke poin di mana Kita perhatikan bahwa awan bergerak dengan arah dari kiri ke kanan. Ini ada gambar tanda panahnya. Kemudian arus udara atau gerakan arus udara eh, di dalam gambar ini kan kita tengok air current bergerak dari bawah ke bagian atas awan. Jika kecepatan pada eh, hembusan udara tadi sekitar 10 meter per detik pada bagian bawah daripada cloud, maka eh, arus udara ini jika dia berbenturan dengan partikel air, ah, ya, water particle pada bagian bawah awan tadi, maka butiran air akan pecah atau ya karena terhembus oleh air tadi dan terbawa ke atas atau naik ke atas ya, disembur macam dihembus dari bawah oleh angin, maka akan naik ke atas dan memadat bergabung bersama sehingga akan menjatuhkan muatan-muatan positif ke bagian bawahnya karena kan apa prosesnya seperti secara alami saja ada hembusan air dari bawah mengakibatkan tumpukan muatan-muatan positif yang di atas itu akan jatuh. Dengan tumpukan daripada partikel air, kita tahu bahwa udara memiliki muatan negatif dan air tadi memiliki muatan positif. Jadi harus dibedakan dengan butiran es tadi ya. Butiran es sebaliknya. Kemudian muatan negatif ini yang berada di udara secara tiba-tiba dia akan diserap atau secara serentak dia akan diserap oleh partikel-partikel yang ada di awan. Sehingga akan menyebabkan eh, pergerakan udara dari bawah ke bagian atas pada awan tersebut. Pergerakan udara tersebut akan eh, lebih lebih tinggi. The air current goes still higher in the clouds, di mana the moisture atau bagian awan yang eh, kena oleh hembusan angin tadi akan menjadi kristal es. Kemudian arus udara tadi jika bertumbukan dengan kristal es, maka udara akan bermuatan positif. Kemudian muatan positif dan dia akan naik ke daerah bagian atas daripada awan, di mana muatan negatif daripada es ini, kristal es ini akan turun ke bawah, bagian bawah daripada awan tadi. Nah, inilah mengapa muatan pada awan itu akan terbagi atau terpisah, ada yang positif, ada yang negatif. Jadi sekali pemisahan muatan ini sudah selesai, maka eh, awan ini boleh dikatakan dia sudah standby dan siap untuk terjadinya petir. Karena muatan tadi sudah terkutub. Muatan negatif di bawah, muatan positifnya di atas. Begitulah pembentukan awan secara berulang-ulang dengan aliran udara tadi mengakibatkan
terkutupnya muatan-muatan hmm, awan pada bagian atas dan bagian bawahnya. Sekarang kita masuk ke mechanism of lightning stroke atau mekanisme terjadinya petir. Fenomena petir merupakan pelepasan daripada muatan yang ada di awan ke bumi. Jadi awan tadi sudah kita ketahui ya, ada muatannya positif di atas, negatif di bawah, sudah terkutub. Nah, sekarang muatan tersebut dengan seiring terus berhembusnya awan, kemudian dia secara alami, muatan-muatan terus akan terkumpul pada awan tadi, maka muatan pada awan tersebut semakin besar. Jadi the clouds and the ground from two plates of a gigantic capacitor and the electric medium is air. Jadi awan dan bumi itu seperti sebuah kapasitor. Sebuah kapasitor dengan bahan dielektrik. Kalau di kapasitor ada bahan dielektrik, maka di bahan elektriknya adalah udara antara awan dan bumi tadi. Karena the lower part atau bagian bawah daripada awan bermuatan negatif, maka bumi akan terinduksi dengan muatan positif. Nah, jadi karena awan tadi bermuatan negatif, maka tentunya di bumi akan terinduksi muatan lawannya itu muatan positifnya. Karena pada prinsipnya dalam listrik itu ada terbentuknya muatan-muatan negatif, maka akan mengakibatkan terkumpulnya muatan-muatan negatif pada satu sisi yang lain. Kemudian lightning discharge atau pelepasan muatan petir itu membutuhkan puncture of the air atau ini apa tuh media udara antara awan dan bumi. Jadi untuk membreakdown atau menembus udara agar menjadi konduktif atau bisa melewatkan muatan-muatan, maka pada keadaan STP, standar STP ini artinya standar temperature and apa ya pressure, standar temperature condition, ada kondisi temperatur dan tekanan standar, yaitu medan listrik 30 kilovolt per centimeter peak atau puncak maksimal 30 kilovolt per centimeter. Itu akan mengakibatkan breakdownnya udara pada kondisi normal. Berbeda dengan ketika kondisinya kelembapannya berbeda. Jadi ini ya. Jadi, but in a cloud where the moisture content in the air is large and also because of the high altitude atau
Jadi karena mengapa bisa terjadi breakdown ini? Padahal 30 kilovolt per sentimeter itu cukup besar sebenarnya medan listriknya. Dan itu mungkin tidak ada pada jarak antara awan dan bumi tadi. Tapi karena eh, di awan itu sendiri terdapat campuran dan ada campuran muatan-muatan di dalam udara antara awan dan bumi, dan juga karena tekanan yang lebih rendah dengan high altitude atau ketinggian yang lebih tinggi. Jadi di ketinggian yang lebih tinggi itu maka tekanan udara itu jadi lebih rendah. It's shown that the breakdown of the air, the electric field required is only 10 kilovolt per centimeter. Jadi hanya 10 kilovolt per centimeter. Dengan 10 kilovolt, maka udara itu akan breakdown dengan kondisi ketinggian daripada awan tadi. Jadi kalau normalnya itu 30 kilovolt per centimeter, tapi dengan eh, awan berada pada ketinggian tadi, maka dia menjadi 10 kilovolt per centimeter. The mechanism of lighting discharge is best explained with dengan gambar di bawah ini kita bisa menjelaskan bagaimana proses daripada eh, pelepasan muatan saat terjadi petir atau proses sambaran petir, terjadinya petir yang mengalir ke bumi. Kalau kita lihat di gambar A itu sebelah kiri, boleh Anda perhatikan gambar A itu. Jadi tadi di awan itu ada banyak muatan-muatan. Kemudian ini namanya eh, yang namanya se- yang ini namanya steep leader. Steep leader ini ya, muatan yang memiliki medan listrik yang tinggi pada bagian bawah daripada awan itu, yang akhirnya dia akan bergerak ke arah muatan positif daripada bumi. Kemudian pada gambar B yang kita perhatikan, eh steep leader tadi akan makin makin besar. Jadi ini steep leader ini akan makin jauh dia jaraknya, jarak tempuhnya atau pergerakannya itu makin mendekati muatan positif daripada bumi. Lihat gambar D, dan akhirnya muatan itu akan mencapai bumi, muatan positif bumi. Nah, inilah awalnya terjadi percikan api pada saat terjadinya petir itu. Berikutnya dia akan eh, terbentuknya jalur, ada jalur yang menghubungkan antara petir dengan awan dengan bumi tadi. Padahal jaraknya kan cukup jauh, cukup tinggi. Dan berikutnya ini terjadi petir juga. Kemudian pada tahap terakhir arusnya itu sudah menjadi konstan. Jadi setelah gradien tegangan mendekati 10 kilovolt, ada gradien medan listrik mendekati 10 kilovolt per centimeter,
terjadi pada awan, maka udara yang berada di sekitarnya akan terionisasi. Karena apa? Karena adanya tegangan 10 kilovolt per sentimeter itu. Maka dia akan lebih mudah terionisasi dibandingkan dengan ketika dia tegangannya masih 30 kilovolt per sentimeter. Terionisasinya udara yang ada di sekitar awan itu, seperti yang saya jelaskan di gambar tadi akan mengakibatkan muatan tadi mulai pelan-pelan bergerak menuju bumi. Tapi dia ini tidak bisa diamati dengan pengamatan visual mata kita secara alami, tapi harus menggunakan alat. Kita menggunakan alat. Then start from the cloud towards the earth, which cannot be detected with the naked eye. Only a spot traveling is detect. Jadi hanya eh, yang bisa deteksi itu hanya seperti titik saja, spot yang bergerak. Jadi ujungnya saja yang seperti titik yang bergerak tadi, sementara jalurnya sendiri itu enggak bisa diamati. Kemudian the current in the streamer is of the order of 100 ampere and the speed of the streamer is 0,16 meter per mikrosecond. Kemudian streamer atau tadi kayak kabut tadi yang dikenal sebagai pilot streamer because this lead to the lightning phenomenon. Jadi depending upon on the state of the ionization of the air surrounding the streamer, is branch to several paths and this is known as step leader. Ini step leader yang saya sampaikan tadi ya. Kemudian the leader step atau step leader are of the order of 50 meter. Jadi leader step itu jaraknya panjangnya itu adalah 50 meter dan dengan eh, kejadiannya itu waktu untuk terjadinya pergerakan step leader sejauh 50 meter itu adalah sekitar 1 mikrosecond. Then the charge is brought from muatan di bawah dari awan eh, di bawah dari awan yang sudah terinisasi eh, pada jalur yang dibuat oleh step leader tadi. Kemudian the air surrounding, jadi udara yang berada di sekitar itu akan berhenti atau dikatakan sini tidak mengakibatkan pengaruh atau gerakan kepada awan tadi sehingga terjadinya ionisasi dan leader atau yang titik yang spot tadi yang saya katakan tidak bisa dideteksi jalurnya tadi hanya spotnya saja leader tadi akan mencapai bumi. Mencapai bumi, sekali step leader tadi mencapai bumi, maka diyakini bahwa uh, power return stroke atau terjadinya pukulan balik dari bumi yang sangat cepat uh, toward the cloud through the already ionized path by the leader. Jadi
Jadi ada leader tadi, step leader tadi menuju bumi, kemudian dari bumi nyambar ke ke awan tadi, naik ke awan. The streamer is very intensive, where the current varies between 1000 amperes and 200,000 amperes. Jadi 1000 ampere sampai 200.000 ampere. Tapi waktunya sangat sebentar. And the speed is about 10%. That's of light. Jadi 10% dari kecepatan cahaya. It is here where the minus electron volt charge of the cloud is. Sudah saya tunjukkan. Oke, Pak Eka. Untuk Bapak mengingat In this instant which give rise to lightning flash, which we dan ini akan menyebabkan kilat secara cepat, flash yang akan yang tidak bisa yang bisa dilihat oleh mata, petir bisa dilihat oleh mata. There are many maybe malam ada yang nanya, Bu, betulnya apa saja air itu kita ya? Di dalam nah ini ya. Jadi inilah proses terjadinya petir tadi, mohon dipahami. Seperti yang saya jelaskan secara detail dari awal, bagaimana petir bisa terjadi pada sebuah awan yang berada di dekat dengan bumi. Kemudian the discharge current, arus discharge itu yang relatively sangat besar, secara relatif besar, tapi waktunya sangat sangat singkat. The energy contained in the streamer is small, and hence the streamer is known as cold lightning stroke, where the dot leader is known as the lightning stroke. Jadi ini tadi sampai terjadinya petir sudah saya jelaskan secara detail, sehingga saya harapkan adik-adik bisa memahami eh, bagaimana proses terjadinya petir pada pada saluran transmisi. Jadi petir yang berisi muatan yang sangat besar itu terjadi dalam waktu yang singkat. Nah, oleh sebab itu, mengapa petir itu tidak bisa disadap menjadi disimpan energinya karena terjadi pada waktu yang singkat. Sementara penyimpanan energi itu butuh waktu. Kalau kita berbicara mengenai energi, itu adalah P kali T. Jadi sebesar apapun energinya, kalau T-nya singkat, itu sebesar apapun dayanya, kalau waktunya singkat, itu tidak bisa disimpan energinya. Seperti itu. tidak ada kekebalan tubuh, tidak ada aturan yang bisa memberikan perlindungan kepada mereka. Jadi ini proses terjadinya petir. Sekarang kita masuk ke mathematical model of lightning. Jadi model matematika daripada petir itu. During the charge formation process, the cloud may be considered to the non-conductor. Jadi sebelum diisi dengan muatan, awan itu merupakan bahan non-konduktor atau isolator. Dan dari sini potensial yang terjadi pada petir tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu adalah karena adanya muatan-muatan yang ditariknya dari udara. Perkataan bahwa tidak akan memaksakan sesuatu yang terhadap suatu perbuatan. Ini rumusan dari petir. Rumusan dari petir itu seperti ini.
Nah, ini apa ya, dipahami bagaimana proses petir itu memiliki muatan, tahanan, arus dan lain sebagainya. Sehingga dia bisa muatan-muatan ini bisa terinjeksi ke benda yang ada di bumi, diantaranya ya saluran tenaga listrik. Saluran tenaga listrik bisa saja dia menyerap muatan-muatan petir yang mengalir tadi. Oke, saya kira itu aja ya untuk pembahasan kita di pertemuan ini mengenai penyebab salah satu dari penyebab eh, over voltage, produksi over voltage pada saluran tegangan tinggi itu adalah pada akibat daripada petir. Oke, Oke, saya kira itu aja ya. Ini pertemuan kita. Kita tutup, kita tutup. Um, Dan dia melakukan perbuatan bencana terhadap kejahatan internasional, maka pada saat itu dia akan dikenakan pertanggungjawaban pidananya. saya mau screenshot dulu ya. Kita ada 17 orang, 17. Wow. Oke, screenshot lagi sekali lagi. Oke, baiklah adik-adik, terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan lagi mengenai penyebab tegangan tinggi yang berikutnya itu dari switching atau pensaklaran pada eh, sistem tenaga listrik di sini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Kita sambung pada minggu yang akan datang. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Waalaikumsalam warahmatullahi